Nah, perhatikan. Nah, jadi untuk sekarang saya akan praktekkan bagaimana cara instalasi sistem operasi Linux Debian dulu. Gitu ya. Sebelum kita ke konfigurasi paket DNS yang belum kalian pahami, gitu ya. Saya akan ulangi lagi dari awal, dimulai dari instalasi sistem operasi berbasis CLI maupun berbasis GUI, gitu ya. Karena sistem operasi Linux Debian itu kan ada beberapa pilihan, bisa kalian atau bisa kalian instalasi sistem operasinya berbasis GUI atau berbasis grafik, itu ya, seperti halnya Windows ini. Nah, ini kan berbasis grafik, gitu ya. Kalau berbasis CLI itu berbasis command line seperti halnya CMD. Gitu ya. Jadi yang ada hanya ada tulisannya saja berbasis CLI, gitu ya. Nah, kalau berbasis GUI itu berbasis grafik seperti halnya ini, gitu ya. Nah, untuk instalasinya kita tidak langsung install di PC langsung, tetapi kita menggunakan VMware atau virtual machine. Nah, seperti halnya kalau virtual machine ini kan seakan-akan kita membuat sebuah PC di dalam sebuah aplikasi, gitu ya. Konsepnya ini seakan-akan ada dua PC, jadi kita akan konfigurasinya offline, gitu ya. Nanti konfigurasinya secara peer-to-peer. Windows ini berperannya sebagai klien dan juga PC yang berada pada VMware ini berperannya sebagai server, yang nanti server itu kan sebagai penyedia. Nah, jadi Windows ini mengakses, gitu ya, mengakses dari server, yaitu dari VMware. Nah, untuk aplikasi VMware ini sendiri, nah, kalian bisa download, tetapi harus menggunakan akun. Jika tidak, kalian boleh copy paste di nanti saya akan siapkan untuk copy paste nya. Berikut untuk sistem operasi Linux Debian-nya saya sudah download versi yang terbaru, yaitu versi 13.6, gitu ya. Debian-nya yang terbaru itu versi 13.6. Nah, ini 13.6. Tampilan awalnya seperti ini, gitu kan. Oke, pertama di sini ada beberapa menu yang bisa kalian pilih. Yang pertama itu bisa create a new virtual machine, dalam artian kita membuat sebuah PC, seakan-akan kita membuat sebuah PC. Ya, ketika klik create a new virtual machine. Kalau open a new virtual machine ini seakan-akan kita sudah membuat sebuah PC-nya, gitu ya. Nah, lalu kita ingin dibuka di laptop ini. Itu. Kalau connect to server itu seperti halnya saya menginstal sistem operasi pada VMware, tetapi bukan di PC ini, gitu ya, tetapi di PC yang lain. Nah, saya ingin membuka sistem operasi tetapi yang diinstalnya di PC yang lain. Nah, kalian bisa menggunakan connect to remote server. Oh ya. Nah, untuk sekarang kita akan buat dulu seakan-akan kita membuat sebuah PC dulu di dalam PC ini, gitu ya, di dalam laptop saya. Nah, maka create a new virtual machine. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada typical dan juga ada custom. Kalau typical ini berarti sesuai dengan versi VMware yang saya install, yaitu versi 25H2, gitu ya. Kalau custom kalian bisa memilih apakah versinya ingin 25H2 atau versi 17, 16, 15, 14 dan sebagainya. Kalian bisa memilih versi dari VMware ini sendiri, gitu ya. Nah, untuk sekarang saya akan pilih tipikal saja, yaitu sesuai dengan versi yang terbaru untuk saat ini, yaitu versi 25H2. Klik next. Nah, lalu di sini pemilihan media instalasi, itu ya. Media instalasi itu kan bisa menggunakan flash disk, bisa menggunakan DVD, bisa menggunakan file juga, gitu ya. Kalau pada VMware, gitu ya. Nah, untuk sekarang di sini kan saya sudah siapkan untuk media instalasinya itu berbasis file, gitu ya, file ISO. Nah, maka di sini pilihnya installer this image file. Nah, lalu browse, lalu cari sistem operasi Linux Debian-nya. Di sini saya simpan pada lokalis D, lalu saya buat folder bernama master aplikasi. Nah, lalu di sini saya siapkan untuk file sistem operasi Linux Debian-nya, yaitu versi 13.6. Klik lalu open, lalu klik next. Nah, di sini virtual machine name, seakan-akan kita membuat sebuah PC. Nah, PC-nya itu ingin diberikan nama apa, gitu ya. Seperti halnya saya ingin membuat sebuah PC dengan nama Asus. Nah, Asus ROG, oke. Ya. Lalu klik next.
Di sini kita bisa menyesuaikan untuk kapasitas memori gitu ya, penyimpanannya berapa giga. Nah, di sini direkomendasikannya 20 giga. Ya, ini paling minimize-nya, ya paling kecilnya. Seperti halnya di sini saya akan buat dulu untuk kapasitas memori penyimpanannya 50 giga. Gitu ya. Nah, lalu klik next. Nah, lalu di sini kita akan penyesuaian dulu hardware. Masuk ke customize hardware. Nah, di sini untuk memori saya akan berikan 4 GB. 4 GB. Dan untuk prosesornya cukup Core 2 Duo. Untuk CD atau DVD-nya tadi kita sudah sesuaikan, yaitu kita menggunakan untuk media instalasinya menggunakan file ISO gitu ya. Untuk network adapter. Nah, network adapter ini di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada bridge, ada NAT, ada host only, dan juga ada custom, dan juga ada LAN segment. Gitu ya. Kita akan gunakannya host only. Di mana host only ini berfungsi untuk mengoneksikan ke PC config. PC config itu mana ini? Windows 11. Gitu ya. Jadi seakan-akan di sini kan ada dua PC. Yang pertama PC laptop. Itu ya, ada laptop saya yang menggunakan sistem operasinya Windows 11. Dan juga ada PC yang berada pada VMware itu yang akan kita install menggunakan sistem operasinya Linux Debian. Nah, dengan host only ini seakan-akan ada kabel yang menghubungkan antara PC config dan juga PC yang berada pada VMware. Gitu ya. Ini seakan-akan peer to peer. Gitu ya, menghubungkan dua kabel, seakan-akan ada kabel cross yang menghubungkan antara PC config dan juga PC yang berada pada VMware. Gitu ya. Nah, lalu untuk USB ini menyesuaikan. Kalau di sini saya menggunakan USB-nya USB 2 dan juga sound card-nya auto detect, display-nya juga sama auto detect. Jadi itu ya. Jadi yang harus kalian perhatikan pertama itu memorinya berapa gigabyte. Itu ya. Prosesornya dan juga network adapternya. Nah, jika sudah, klik close. Lalu di sini kalian checklist untuk power on this virtual machine after creation, gitu ya. Dalam artian ketika saya klik finish maka proses instalasinya akan dimulai. Nah, saya akan klik finish maka proses instalasi akan dimulai. Step pertama di sini adalah pemilihan grafik user interface, gitu ya, pemilihan user interface. Kalian bisa menggunakan grafik install atau install. Ini proses instalasinya, itu ya, bukan hasil dari proses instalasinya. Nah, untuk sekarang saya akan pilih untuk proses instalasinya berbasis GUI. Berarti GUI itu kita bisa menggunakan pointer dan juga kita bisa menggunakan perintah, gitu ya. Atau keyboard bisa menggunakan mousepad dan juga kita bisa menggunakan keyboard, gitu ya. Kalau grafik install, kalau install hanya bisa menggunakan keyboard, gitu ya, atau menggunakan perintah. Nah, untuk pertama saya akan gunakan dulu untuk proses instalasinya itu berbasis GUI atau grafik install. Step pertama. Nah, step pertama itu adalah select a language, gitu ya, atau pemilihan bahasa. Nah, agar lebih mudah dipahami juga, ya, pilih untuk bahasanya itu adalah Indonesia. Lalu step kedua itu adalah pilih lokasinya Indonesia, dan juga konfigurasi papan ketik, gitu ya, atau keyboard. Nah, karena saya menggunakan keyboardnya keyboard QWERTY, gitu ya, maka pilihnya Inggris Amerika. Stalar. Step pertama itu adalah pemilihan bahasa, step kedua pemilihan lokasi, dan step ketiga adalah pemilihan keyboard atau papan ketik. Step keempat, ini adalah konfigurasi jaringan. Nah, bedanya kalau di Windows itu kan tidak ada konfigurasi jaringan pada instalasi sistem operasi. Nah, kalau Debian ini kita bisa menentukan konfigurasi jaringannya.
karena Debian ini berbasis jaringan gitu ya, atau sistem operasinya berbasis server, maka kita bisa mengkonfigurasi jaringan pada instalasi sistem operasinya gitu ya. Yang pertama step keempat ini ada option gitu ya, lanjutkan tanpa sebuah root utama, di mana root utama ini merupakan gateway gitu ya. Gateway ini berfungsi untuk menghubungkan ke server kita atau menghubungkan ke ISP, karena kita tidak terhubung ke ISP dan juga tidak terhubung ke server, dalam artian ini terhubungnya hanya ke klien, yaitu ke PC config. Nah, berarti di sini pilihnya tidak gitu ya. Step keempat pilihnya tidak. Kita tidak menggunakan root utama atau gateway. Step selanjutnya adalah konfigurasi jaringan pada metode konfigurasi jaringan gitu ya. Kita bisa menggunakan DHCP atau statik gitu ya. Kalau statik berarti konfigurasinya manual, jika dynamic berarti konfigurasinya otomatis. Jika otomatis berarti harus terhubung ke server atau terhubung ke ISP yang terkonfigurasi DHCP server gitu ya. Nah, untuk sekarang karena kita tidak terhubung ke ISP dan juga tidak terhubung ke server yang menyediakan sebuah alamat IP address otomatis, maka kita konfigurasinya secara manual gitu ya. Wah, step kelima kalian konfigurasinya secara manual. Lalu masukkan alamat IP address-nya. Contoh, alamat IP address-nya 199.19.9.1. Ingat-ingat. Untuk netmask-nya atau subnetmask atau prefix-nya. Nah, di sini saya gunakan untuk prefix-nya prefix 24 saja. Lalu gateway juga sama, karena kita tidak terhubung ke ISP, maka kita gunakan untuk gateway-nya atau alamat gateway-nya itu adalah alamat IP sendiri, yaitu 199.19.9.1. Step selanjutnya adalah konfigurasi alamat server DNS yang nantinya ini digunakan untuk mengkonversi ke nama domain. Seperti halnya 8.8.8.8 itu kan sebuah alamat IP address yang dikonversi menjadi DNS public. DNS publicnya apa? google.com gitu ya. Nah, alamat IP server ini yang nantinya kita akan konversi menjadi sebuah nama domain, seperti halnya ihsan.id atau smkyapim.sc atau masna.com. Oh ya. Nah, ini alamat server ini digunakan untuk yang nantinya kita konfigurasi konversi menjadi sebuah nama domain. Nah, berarti step ke 7 6 talar. Step pertama itu pemilihan bahasa, step kedua pemilihan aplikasi, step ketiga step keempat root atau gateway, step kelima manual. Nah, masukkan alamat IP dan netmask dulu, terus gateway, terus DNS. Berarti 9 step. Nah, baru 9 step. Step selanjutnya adalah masih pada konfigurasi jaringan, yaitu kita menentukan nama host. Awas, pada sistem operasi Linux Debian itu ada beberapa nama yang harus kalian pahami. Yang pertama ada nama host, ada nama host atau hostname. Yang kedua ada username atau nama user, gitu ya. Jadi nanti untuk memasukkan nama itu ada dua, ada nama host dan juga ada nama user. Ada hostname juga ada username. Seperti halnya nama host, saya akan masukkan Ihsan. Nama domain, ya, seperti halnya tadi kita sudah menentukan untuk alamat IP yang akan dikonversi ke nama domain, gitu ya. Alamat IP-nya 199.19.9.1 dan untuk nama domainnya seperti halnya contoh saya akan masukkan untuk nama domainnya ihsan.id yang nantinya saya akan konfigurasi yaitu website pribadi, gitu ya. Ya, maka nama domainnya saya akan berikan nama pribadi yaitu ihsan.id, lalu klik next. Nah, di sini adalah memasukkan pengguna dan juga kata sandi. Nah, kalian harus pahami juga di sini untuk kata sandi juga sama, ada dua, ada kata sandi root dan juga ada kata sandi user.
gitu ya. Kata sandi root ini difungsikan untuk super user yang nantinya ketika kalian ingin menginstal atau mengkonfigurasi paket-paket aplikasi, nah maka kalian harus routing dulu gitu ya menggunakan kata sandi root ini gitu ya. Seperti halnya contoh saya akan masukkan untuk kata sandinya 1 2 3. Nah, lalu verifikasi dulu 1 2 3. Nah, di sini adalah nama lengkap dari pengguna baru. Nah, ini yang dimaksud dari nama user, gitu ya, atau username. Sebagai contoh, saya akan masukkan untuk username-nya Alparizi. Lalu klik next. Nama pengguna. Nah, nama pengguna ini digunakan untuk login, gitu ya. Seperti halnya contoh, saya akan berikan untuk nama akunnya atau nama pengguna akunnya itu adalah Alparizi 19. Nah, seperti halnya kalau berbasis CLI, ketika beres instalasi itu kan kalian harus memasukkan nama akun dan juga dan juga password dari pengguna, gitu ya, bukan dari root. Nah, jadi memasukkan nama akun itu di sini, gitu ya. Lanjutkan. Step selanjutnya memasukkan kata sandi pengguna baru. Nah, ini adalah kata sandi user, gitu ya. Kalau tadi kata sandi root, gitu ya. Nah, ini kata sandi user. Sebagai contoh, saya akan masukkan untuk kata sandi usernya itu adalah 321. Verifikasi 321. Jika sudah, klik next. Pemilihan zona waktu. Nah, pilih WIB, waktu Indonesia Barat. Nah, di sini masuk ke partisi hard disk. Nah, partisi hard disk sama halnya seperti Windows, gitu ya. Nah, jadi kita bisa dari satu hard disk itu kita bisa gunakan beberapa partisi atau local disk, gitu ya. Nah, untuk sekarang saya akan gunakan dulu semua kapasitas dari hard disk itu saya akan gunakan untuk satu local disk, gitu ya. Maka di sini pilihnya terpadu atau gunakan seluruh hard disk. Nah, saya akan gunakan untuk satu partisi. Nah, hard disknya tadi kan kita sudah tentukan bahwa kapasitas memori yang akan digunakannya itu adalah 50 GB. Nah, maka pilih lalu klik next. Step selanjutnya adalah menentukan partisi ini digunakannya untuk apa, gitu ya. Jadi yang 50 GB ini digunakan untuk apa? Nah, jadi untuk sekarang kita akan gunakan dulu satu partisi ini atau satu lokal disk ini digunakannya untuk sistem saja, gitu ya. Maka pilihnya semua berkas di satu partisi, gitu ya. Nah, lalu klik next. Nah, lalu selesai partisi dan tulis perubahan ke disk, gitu ya. Nah, lalu klik next. Nah, lalu di sini klik iya. Jika kalian pilih tidak, maka prosesnya akan balik lagi ke konfigurasi awal partisi, gitu ya. Maka di sini di sini pilihnya iya, gitu ya, agar menyimpan proses pemartisian. Nah, step selanjutnya adalah pemilihan untuk mengelola paket. Oke. Nah, di sini karena kita gunakannya hanya menggunakan binary 1, gitu ya. Binary 1 itu yang tadi. Nah, ini, gitu ya. Jadi kita hanya menggunakan binary 1 saja. Untuk apa? Untuk proses instalasi sistem operasi saja. Nah, maka di sini pindai media instalasi tambahan pilih saja tidak.
gitu ya, karena kita berfokus dulu pada instalasi sistem operasi, yaitu hanya menggunakan binary 1. Nah, lalu klik next. Di sini adalah pemilihan masih pada pengelola paket. Nah, di sini kalian bisa konfigurasi untuk mengoneksikan ke internet. Dalam artian kalian bisa memasang paket-paket aplikasi dengan adanya koneksi internet. Karena di sini kita akan berfokus dulu pada instalasi sistem operasi, gitu ya, dengan menggunakan file ISO binary 1, maka di sini kita gunakan saja atau kita di sini pilih saja tidak untuk mengoneksikan ke internet. Dalam artian kita akan instalasinya berbasis offline, gitu ya. Pilih tidak, lalu lanjutkan. Step selanjutnya adalah memilih paket popularity contest. Nah, di sini pilihnya tidak. Karena apa? Karena karena DPKG rekonfigurasi popularity contest ini digunakannya untuk konfigurasi seperti halnya mail server. Itu ya, mail server itu seperti halnya Gmail. Nah, nanti kita akan konfigurasi mail server. Ini berfungsi untuk mengirim pesan ke sesama mail server, gitu ya. Nah, maka di sini pilih saja tidak. Kita akan berfokus dulu pada sistem operasi Linux Debian-nya, gitu ya. Nah, pilih tidak, lalu klik next. Di sini paling berpengaruh dari hasil proses instalasi ini. Debian Desktop Environment ini berfungsi untuk yang nantinya berbasis GUI, gitu ya. Kalau tadi pilih grafik install dan juga pilih install, itu menentukan proses instalasinya, gitu ya. Jika kalian memilih grafik install, maka proses instalasinya berbasis GUI. Jika memilih install, maka proses instalasinya berbasis CLI. Kalau di sini ketika checklist bagian desktop environment, berarti nanti hasil dari proses instalasinya akan berbasis GUI. Jika unchecklist bagian Debian Desktop Environment-nya, maka nanti hasilnya akan berbasis CLI, gitu ya. Jadi kalian bisa memilih 4 opsi. 4 opsi. Yang pertama, kalian bisa memilih untuk proses instalasinya berbasis GUI dan juga hasilnya bisa berbasis GUI. Yang kedua, kalian bisa memilih proses instalasinya berbasis GUI tetapi hasilnya berbasis CLI. Yang ketiga, kalian bisa memilih proses instalasinya berbasis CLI tetapi hasilnya berbasis GUI. Yang keempat, kalian bisa memilih proses instalasinya berbasis CLI dan juga hasilnya berbasis CLI. Ini ditentukan pada Debian Desktop Environment. Itu paham? Untuk sekarang kita akan memilih untuk proses instalasinya ini kan berbasis GUI. Nah, hasilnya juga kita akan berbasis GUI, gitu ya. Maka pilih checklist untuk bagian Desktop Environment. Untuk GNOME ini merupakan sebuah aplikasi dan juga XPCI, GNOME Flashback, KDI. Sama ini juga merupakan aplikasi-aplikasi atau paket aplikasi yang nantinya bisa dikonfigurasi ketika sudah selesai menginstal sistem operasinya, gitu ya. Nah, jadi yang paling penting itu adalah pemilihan pada Debian Desktop Environment dan juga perkakas sistem standar. Nah, kalau perkakas sistem standar ini wajib diinstal, tidak boleh unchecklist, gitu ya. Ini untuk membantu sistem proses booting pada proses sistem pada proses instalasi sistem operasi, gitu ya. Jadi yang bagian option itu pada bagian Debian Desktop Environment. Ini option bisa kalian checklist dan juga bisa unchecklist, gitu ya. Kalau perkakas sistem standar ini wajib checklist. Lalu klik next. Cuma 2. Checklist 2. Nah, jadi perbedaannya kalau berbasis GUI itu kan berbasis grafik. Jadi menginstal atau memasangnya berikut dengan grafiknya, gitu ya. Maka proses instalasinya akan lebih lama, gitu ya. Beda halnya seperti berbasis CLI. Kalau berbasis CLI itu hanya sebatas script saja, tidak dengan grafik, gitu ya. Maka proses instalasinya jika berbasis CLI itu akan lebih cepat, gitu ya, karena lebih hampang tenaunya bisa ringan. Basis ringan.
tulis step by step nah. Sabar 28 step sana. Nah, jadi kalian selain dari paham step by stepnya, kalian juga harus paham gitu ya, bahwa step ini fungsinya untuk apa, step ini fungsinya untuk apa gitu ya. Jadi setiap step pada konfigurasi itu ada fungsinya. Jangan asal klik ya atau tidak, ya atau tidak. Step selanjutnya adalah pemasangan bootloader group. Nah, ini untuk proses booting itu ya. Ini sangat berpengaruh untuk bootloader group. Gitu ya. Maka pilihnya iya. Ingat untuk pemasangan bootloader group ini pilihnya iya gitu ya. Nah, maka step selanjutnya adalah pemilihan untuk bootloader grupnya. Nah, kita pilih saja yang sudah disediakan oleh sistem operasi Linux Debian itu sendiri, yaitu dev SDA. Gitu ya. Dev SDA. Klik next. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kita akan coba finish gitu ya. Ini akan booting, lalu di sini kita menentukan apakah berhasil atau tidak. Oke, nah di sini sudah berhasil untuk proses instalasi sistem operasi Linux Debian berbasis GUI. Gitu ya. Kita akan coba login. Nah, ini Alparizi. Alparizi itu tadi disebutnya apa? Username. Username. Gitu ya. Kata sandinya apa? 321. 321 itu kata sandi apa?
Nah, sip, ini sudah login. Dan ini adalah tampilan dari sistem operasi Linux Debian, gitu ya.